Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs suci bagi umat muslim. Masjid Al-Aqsa pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum bergeser ke Mekah. Masjid Al-Aqsa berada di kompleks Temple Mount atau Haram Al-Sharif di Kota Tua, Yerusalem. Area yang juga dikenal dengan sebutan kompleks Masjid Al-Aqsa itu kerap menjadi pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Ulama Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian besar ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam, yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, dan indah. Namun, Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam roboh setelah 370 tahun akibat diserbu bangsa Babilonia. Di sisi lain, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, Umar bin Khattab, setelah kedatangannya ke Yerusalem. Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jemaah, sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jemaah. Kisah Masjid Al-Aqsa tidak bisa lepas tentang bagaimana masjid ini menjadi perebutan antar dua negara, yakni Israel dan Palestina. Di tempat inilah banyak peristiwa bersejarah bagi umat Islam terjadi. Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Hal ini disebutkan dalam buku Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan?" Beliau menjawab, "Masjidil Haram," pungkas Nabi. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah SAW. Namun diketahui sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat, berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Masjid Al-Aqsa, tempat yang diberkahi di Palestina. Sebagaimana yang tertera dalam hadis tersebut, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sudah didirikan sejak lama, bahkan sebelum kenabian Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat menurut buku sejarah keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds karya Mahdi Said Reis Karim. Sosok yang benar-benar pertama kali mendirikan Masjid Al-Aqsa adalah para malaikat berdasarkan sumber dari beberapa kitab tafsir. Namun ada pula yang berpendapat dari kesepakatan mayoritas ulama dan yang sahih. Nabi pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa yaitu Nabi Adam alaihissalam atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa serta meninggikan bangunannya. Setelah itu diketahui bahwa Nabi Yakub alaihissalam juga melangsungkan perbaikan pada bangunan Masjid Al-Aqsa. Selang waktu yang sangat lama, masjid itu kembali dibangun oleh ayah dan anak yang sangat mulia. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana dijelaskan seni bertuhan yang ditulis oleh Bambang Saputra. Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan lebih besar, luas, dan indah, sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan berdasarkan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya,
dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut para ahli tafsir dan sejarah, sekitar abad keempat sebelum Masehi, Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak memiliki tanah suci. Ratusan tahun berlalu, mendekati masa di mana Nabi Isa alaihissalam akan lahir ke dunia. Datanglah Raja Herodus atau Khirudus ke Yerusalem untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa dengan sangat megah, mengikuti rancangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bertahun-tahun kemudian, tempat suci itu kembali dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada tahun 70 Masehi ketika ia datang ke Palestina untuk menghukum orang-orang Yahudi. Bekas Masjid Al-Aqsa yang sudah hancur lalu diubah menjadi ladang oleh Raja Titus. Sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun, akhirnya Baitul Maqdis nyaris menjadi tidak tersisa dan terbengkalai keberadaannya. Barulah ketika Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kaum muslimin berbondong-bondong membangun kembali Masjid Al-Aqsa sebagai wujud laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Pembangunannya kemudian dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Umayyah Abdul Malik dan diselesaikan oleh putranya Al-Walid pada 705 Masehi. Bertahun-tahun setelahnya, Masjid Al-Aqsa terus mengalami renovasi.